Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi ya di mata kuliah ERP, yaitu mengenai implementasi ERP menggunakan Odoo. Subbahasan mengenai leave, ya, cuti, ya. Jadi di modul Odoo ada yang namanya leave, yang bagian dari HRM. Sebelum kita masuk kepada aktivitas leave, ya, kita harus melakukan konfigurasi ya berupa jenis cuti. Ya, ini kita lihat di sini. Saya sudah membuat jenis cuti di sini. Ya, cara membuatnya ya pertama ya di sini kita buat dulu jenis cutinya apa di sini, misalkan ya, misalkan cuti apa di sini ya, cuti hari raya ya. Nah, ini cuti hari raya ya. Nah, ini ya, jadi cuti hari raya. Terus kita pilih di sini apply double atau juga allow to override. Nah, misalkan pakai allow override artinya kita menggunakan limit waktu ya. Nah, setelah itu baru kita tentukan warnanya. Jadi warna ini berfungsi untuk di dashboard agar terlihat bahwa warna misalkan cuti hari raya itu adalah warnanya berwarna pink ya. Nah, kalau pink berarti dia hari raya ya, jadi cuti hari raya ya. Nah, setelah itu di save. Ya, ingat untuk konfigurasi tipe cuti ini bisa dikonfigurasi di model administrator ya. Nanti kita lihat apakah bisa juga di model manager ya. Ini. Nah, setelah itu baru kita harus melakukan request allocation cuti ya. Ini request allocation cuti ini ya bisa dilakukan ya oleh masing-masing manajer. Ya, misalkan ya di sini saya buat di sini ya ada user ya. Di sini saya sudah buatkan usernya agar ilustrasinya bisa nyambung ya. Di sini kita lihat ada 2 orang karyawan ya, yang mana ada yang namanya Randy ya. Randy ini dia sebagai manajer ya, manajer keuangan. Nah, sedangkan Dika ini dia sebagai staf keuangan. Nah, jadi kita harus setting bahwa Randy itu mempunyai akses aplikasi dia sebagai manajer ya. Kalau kita lihat sini ya. Nah, ini kita buat dia akses sebagai manajer ya. Ini tentu manajernya juga berdasarkan fungsionalnya sebagai apa saja dia ya. Nah, misalkan dia manajer keuangan berarti punya hak akses dia di modul accounting and finance ya, mungkin ada kaitan dengan purchasing ya, atau dengan employee dan seterusnya ya, itu. Nah, sekarang kita lihat lagi hak akses yang diberikan kepada user staff, yaitu bernama Dika ya. Jadi jangan lupa ini hak aksesnya harus seperti ini ya. Nah, project dia tidak ada, inventory tidak ada, accounting dia sebagai staff billing ya. Nah, terus yang lainnya purchase, employee juga ini sebagai employee, yang selebihnya itu kosong semua ya. Artinya dia hanya sebagai user ya, bukan user ya. Dia tidak mempunyai kepentingan ya dalam membuat sebuah keputusan di aplikasi ini ya. Dia hanya sebagai support ya, bukan ini ya, sebagai apa ya, seperti employee gitu ya, yang tidak punya hak pekerjaan di bidang yang bukan haknya di sini ya. Jadi di settingnya di sini jangan lupa ya, agar nanti di interface-nya ya, Dika ini dia tidak ada interface yang kaitannya, ada tetap interface yang kaitan dengan project, inventory, tapi dia tidak punya hak akses yang kaitannya dengan input ya, keputusan ya, approval dan seterusnya. Dia hanya sebagai orang yang menggunakan aplikasi untuk kegiatan yang kaitannya dengan misalkan employee. Nah, employee ini dia sebagai karyawan. Purchase dia tidak berkepentingan ya. Requirement juga sama, ya, expense juga ya.
Jadi bukan punya hak akses untuk mengatur ya di sini. Kita lihat di sini semua aplikasi di sini kosong. Ya, ini kan di sini ada officer, manager. Ya, jadi kita buat dia blank gitu ya. Nah, ini karena tidak ada kepentingan dari pekerjaannya. Nah, begitu juga dengan yang timesheet misalkan ya. Nah, blank juga. Ya, jadi ya, oke. Nah, setelah itu baru kita masuk ke user Dika. Tapi sebelum masuk ke user Dika ya, masing-masing manager, ya ini saya log out dulu ya, untuk masuk sebagai user manager yang bernama Randy ya, ini. Ya, Randy ini adalah manajer keuangan ya, yang mana dia mempunyai staff ya, namanya Dika ya. Kita masuk dulu ya sebagai manajer Randy. Nah, Randy inilah yang mempunyai hak akses untuk melakukan approve pengajuan cuti dari stafnya, untuk membuat alokasi cuti yang disediakan sesuai dengan panduan dari HRD, panduan dari perusahaan, berapa batas cuti yang diberikan ya di sini. Nah, masuk ke leave. Nah, di sini ya, ini adalah interface sebagai manajer untuk leave ya. Kita lihat di sini. Ini my leave up to approve, report, dan konfigurasi. Nah, di sini ada konfigurasinya. Ya, berarti manajer bisa membuat jenis-jenis cuti di sini ya. Nah, sekarang membuat alokasi ya dari request cuti masing-masing stafnya atau karyawannya di sini ya. Nah, berarti kita buat di sini misalkan ya, cuti hari raya ya. Ya, cuti hari raya. Tipe leave-nya ya. Kita lihat di sini ada ya, cuti hari raya karena sudah dibuat sebelumnya nih ya. Masuk cuti hari raya dikasih alokasi ya oleh perusahaan ya, berdasarkan peraturan undang-undang kepegawaian yang ada di perusahaan, misalkan sebesar hari raya cutinya 8 hari misalkan ya. Ya, kalau sudah ya, terus siapa nih karyawan yang mempunyai alokasi waktunya, dikasih tahu ya, karyawan siapa nih ya, tentunya yang berkaitan dengan bidang masing-masing ya. Artinya misalkan Randy dia sebagai manajer, tentu dia punya staf ya, siapa misalkan stafnya tadi Dika. Nah, berarti Randy memberikan alokasi cuti hari raya ya kepada Dika ya. Nah, tulisan namanya Dika di sini ya. Nah, ini ada di Dika ya. Nah, Dika ini muncul kalau sudah dibuatkan employee ya, dan user ID-nya. Nah, ini sudah dikasih approve ya. Untuk Randy alokasi cuti hari raya dikasih jatah 8 hari ya. Sini dia di bagian keuangan ya, ini ya Dika. Jadi Randy memberikan durasi waktu untuk cuti hari raya 8 hari ya. Kalau sudah ini di approve ya. Ya, approve artinya ini bisa di approve oleh manajer HRD atau di approve oleh manajernya ya. Yang kita approve. Nah, setelah di approve, nah baru di sini aktivitas cuti bisa dijalankan oleh masing-masing karyawannya di sini ya. Kita log out sebagai Dika ya, yang ingin mengajukan cuti di sini, request cuti di sini ya. Dika ya di sini. Kita login dulu ya agar dia bisa mengakses. Masuk di sini ya, passwordnya. Ya, ketika dia mengajukan password, Dika akan mengetahui dan mendapatkan notifikasi ya dari manajer Randy bahwa ada alokasi jatah ya, leave cuti yang diberikan oleh perusahaan melalui manajernya di sini ya. Kita lihat di sini cuti hari raya ini belum diambil ya, masih ada 8 hari di sini ya. Ini allocation request ini ya. Tuh.
kita lihat allocation request hari raya itu 8 ya. Alokasi harinya 8 hari. Nah sekarang Randy Dika ya sebagai staf dia ingin request untuk mengajukan cuti. Nah caranya ya pilih ya hari dan bulannya di sini ya. Misalkan kita ambil ya dia di bulan apa ya di sini. Nah kita ambil sini cutinya ya. Pengajuan cuti hari raya ya, ini hari raya. Jenis cutinya ada cuti hari raya ya, ini cuti hari raya. Ini lihat ya ada cuti hari raya, masukkan di sini cuti hari raya. Ya, terus tentukan tanggalnya ya di sini. Tanggal bulan, nah ini bulan Mei. Ya, misalkan dia ingin mengajukan jauh hari sebelumnya tanggal 1 ya. Ini 1 Mei sampai dengan tanggal, karena jatah waktu 8 hari, misalkan dia ambil ya sampai tanggal 4 misalkan ya. Nah ini tanggal 4 hari ya, lalu di save ya di sini. Nah ini sudah mengajukan cuti di sini ya. 4 hari ya, lihat di sini 4 hari pengajuan cuti. Ya, selanjutnya nanti akan mendapatkan proses approve ya dari manajernya di sini. Ya. Nah, kita login dulu ya sebagai manajer ya Randy di sini. Ya, kita login dulu ya. Setelah itu baru masukkan passwordnya. Udah sedia login. Nah di sini Randy nanti akan melihat ada pengajuan cuti ya yang sudah disubmit oleh stafnya ya, yaitu yang bernama Dika nih. Kita lihat di sini. Ya kita lihat nih leave to approve. Nah kita lihat leave di dashboardnya juga sudah ada ya leave. Ini kita hilangkan ya biar kelihatan listnya. Nah ini ada ya Dika cuti hari raya. Nah ini cuti hari raya masih to approve. To approve artinya menunggu untuk di approve. Berarti sebagai manajer dia harus melihat apakah cuti ini layak ya atau tidak. Kalau tidak layak di repost ya, dikembalikan lagi atau di reset lagi itu draftnya misalkan kalau tidak disetujui. Tapi kalau disetujui berarti pilih approve ya. Nah ketika di approve nanti otomatis ya ini akan terkirim ke karyawannya ya yang bernama Dika ya di sini karena sudah di approve cutinya. Nah, sekarang kita lihat ya. Kita login sebagai Dika ya. Kita masukkan passwordnya. Nah kita lihat di sini login. Nanti kita masuk ke menu live ya, gini ada live ya. Dari menu live ini nanti akan terlihat ya, dari summary-nya juga terlihat ya. Di sini kita lihat summary-nya ya. Di summary ini ada cuti hari raya. Terus kita klik ke sini ya, cuti hari raya 4 hari sudah di approve. Nah, dengan alokasi cuti masih ada sisa ya di sini. Masih ada sisa nanti 4 hari di sini ya. 8 hari ya. 4 hari jadinya di sini ya sisa. Ya, ini masih ada sisa di sini. Ya, kita lihat lagi leave request-nya. Ya, leave request-nya ini. Nah, ini ya leave request-nya ini. Ya, kelihatan dari sini. Ya, ini. Jadi jelas bahwa untuk melakukan konfigurasi cuti ya, pertama buat dulu jenis cutinya. Terus yang kedua, manajer membuat alokasinya cuti berapa hari dari masing-masing tipe cuti. Nah, baru setelah itu
hanya melakukan request cuti, ya, tuh request cuti. Nah, setelah melakukan request cuti, nanti manajernya melakukan approval cuti yang diajukan oleh stafnya. Nah, nanti setelah di-approve akan ada notifikasi sudah di-approve, ya, di interface dari stafnya, usernya, ya. Contohnya seperti ini, ya. Nah, ini sudah di-notifikasi, sudah di-approve, ya. Sekian, ya, modul dari leave, ya, pengajuan cuti dari sub HRM yang ada di modul Odoo. Terima kasih.